Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang Bunyal Islam, yaitu pembinaan di dalam Islam, mulai dari syahadatain sampai haji. Nah, tentu kan dari pembinaan itu ada target yang mau dicapai, ada perwujudan yang mau dicapai sesuai dengan sistematika dinul Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Jadi yang mau dicapai adalah ihsan. Ihsan ini gambaran perwujudan, target. Seperti apa yang dikatakan ihsan itu? Kita sering mendengar di kalangan masyarakat Islam dengan istilah ihsan. Tapi untuk jelasnya, pengertian ihsan ini kita juga tidak bisa terlepas dari standar Islam itu sendiri, standar ihsan itu sendiri. Pengertian ihsan maksudnya yaitu standarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, secara bahasa pengertian ihsan itu memiliki pengertian berbuat baik, mengerjakan dengan baik terhadap sesuatu, dan berbuat kebijakan. Itu menurut bahasa. Nah, kenapa kita katakan ihsan ini perwujudan atau target? Rasul menjelaskan, innal kitabal ihsanu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan setiap sesuatu itu, setiap pekerjaan itu ada ihsan, ada hasil, ya, ada wujud, ya. Tapi dalam hal ini, ya, kalau kita katakan pekerjaannya baik, bukan pula pekerjaan yang buruk. Maksudnya pekerjaan di sini pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wujud, ada target. Jadi setiap pekerjaan itu ada hasil, ada wujud, ada target. Itu penjelasan Rasul. Nah, seperti apa kriteria ihsan itu? Nah, coba kita perhatikan Quran surat 17:53. Wa qul li ibadi
yaqulul lati hiya ahsanu. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Istilah ahsanu ihsan. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Mana itu kata-kata yang baik menurut Quran? Nah, kita hubungkan kepada Quran surat Al-A'raf ayat 180. Saya jelaskan, walillahi asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Serulah dengannya. Serulah dengannya. Dengan nama-nama yang baik itu. Ajaklah dengannya. Allah ajaklah manusia dengannya, dengan nama-nama yang baik ini. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa nama-nama yang baik itu adalah wahyunya itu sendiri bagi kita sekarang ini, Quran. Itulah nama-nama yang baik dari. Karena ada istilah fad'uhu biha, serulah dengannya, dengan nama-nama yang baik tadi. Jadi bisa kita simpulkan nama-nama yang baik itu wahyu dari Allah tadi, yaitu Al-Quran yang ada sekarang bagi umat Islam. Jadi mulai dari Bismillah, Fatihah sampai An-Nas itu adalah nama-nama yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Itu satu. Jadi hamba-hamba Allah itu kriterianya tadi, dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk atau kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian kita hubungkan Quran surat 10 ayat 26, lilladzina ahsanul husna wajiyadatun wala yarhaqu wujuhahum qataru. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wala yarhaqu wujuhahum qataru. Bagi orang yang berbuat baik ada tambahan kebaikan. Ada tambahan kebaikan, yaitu ihsan tadi. Kita hubungkan dengan kalimat di atas tadi, ayat di atas tadi, istilah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dia selalu berkata yang baik, berbuat baik, maka ada ihsan bagi mereka, ada tambahan bagi mereka. Apa itu tambahannya? Kita perhatikan, lanjutkan ayat berikutnya, yakni pandangan hidup mereka, pola pikir mereka, cara berpikir mereka tidak ditutupi oleh debu hitam. Apa maksud debu hitam ini? Debu hitam di sini adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan
cara berpikir yang tidak baik. Itu debu hitam. Perkataan, perbuatan, cara berpikir yang baik, maka itu oleh Al-Quran dikatakan debu hitam. Tapi dengan adanya pembinaan yang begitu lama, mulai dari syahadatain sampai haji, maka sedikit demi sedikit berproses, debu hitam yang ada di kolbunya tadi pelan-pelan akan terhapus, akan terkikis, sehingga dengan pembinaan yang lama, yang panjang tadi, debu hitam tadi akan hilang. Bersih, murni cara berpikirnya. Itu tambahan yang baik tadi bagi orang yang berbuat baik tadi, ya, ihsannya. Kemudian kita hubungkan ke Quran surat Al-Baqarah 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah, apa itu sibghah? Para ulama mengatakan sibghah itu celup, pewarna. Celup, pewarna. Kalau kita perhatikan celup itu dimasukkan ke dalam air, kemudian kalau celupnya itu warna hitam, kita masukkan baju kita warna putih ke dalam celup tadi, maka baju kita akan hitam. Nah, seperti itulah maksud sibghah ini, celup. Jadi kalau kita terjemahkan, celupan Allah, celupan siapakah yang lebih baik kecuali selain daripada celupan Allah. Celupan Allah di sini celupan ajarannya. Jadi orang yang ihsan tadi, dengan pembinaan yang lama tadi, cara berpikirnya, ucapannya, perbuatannya sudah diwarnai oleh ajaran ilmu Allah tadi. Sudah diwarnai. Bahkan ajaran ilmu Allah ini sudah bersenyawa dengan kolbunya. Sudah bersenyawa. Sudah lengket bersenyawa dengan kolbunya, celupan tadi. Jadi seluruh ucapannya, perbuatannya, atau cara berpikirnya, semuanya sudah bersenyawa, sudah berwarna dengan ajaran ilmu Allah, sudah diwarnai dengan ajaran ilmu Allah tadi. Itulah sibghah, itulah ihsan. Nah, kemudian penjelasan Rasul, al-ihsanu anta budallaha, al-insanu anta budallaha, kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu ialah engkau mentaati Allah, mentaati perintah Allah, mentaati ajaran Allah. Atau engkau beribadah, beraktivitas menurut ketentuan ajaran ilmu Allah.
ketika kau mentaati Allah, ketika kau beribadah menurut ketentuan ajaran Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah akan mengawasi engkau. Allah melihat engkau. Artinya apa? Orang yang ihsan itu kemanapun dia pergi, dia sudah merasa diawasi Allah saja. Dia sudah merasa diawasi. Jadi kita kasih contoh, ketika seseorang berjalan di panas terik matahari di suatu kampung, merasa kehausan, tahu-tahu dia bertemu dengan pokok rambutan orang. Dia melihat rambutan ini masak, cantik, segar. Lantas dia berpikir, waduh, enak kali rambutan orang ini, apalagi terik matahari seperti ini, haus. Hampir-hampir terdorong dia untuk mengambil, apalagi orangnya tidak ada, mengambil rambutan tadi. Tapi karena dia sudah mencapai tahapan ihsan tadi, dia merasa seolah-olah sudah diawasi oleh Allah. Dia urungkan niatnya. Dia berpikir, saya ini sedang diawasi oleh Allah. Nah, seperti itulah ihsan tadi. Kita mentaati Allah, seolah-olah kita melihatnya. Kalaupun kita tidak melihatnya, dia melihat kita. Seolah-olah kita diawasi, dia akan mengawasi kita. Itu penjelasan Rasul. Kemudian ada lagi penjelasan Rasul dari tanda-tanda ihsannya seseorang, dari tanda-tanda tercapainya ihsan seseorang, sudah sampai pada puncak ihsan tadi, adalah meninggalkan yang tidak berguna. Adalah meninggalkan yang tidak berguna. Dia nggak mau melakukan hal-hal yang tidak berguna lagi. Dia tidak mau mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Kalaupun dia berbicara, sudah terbatas, sudah teratur bicaranya. Tidak sembarangan bicara lagi, tidak ceplas-ceplos lagi. Begitu juga dengan perbuatannya, sudah tertentu. Sudah tertentu. Dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Ya, perbuatan yang tidak berguna, ya mungkin kita semua tahu mana yang tidak berguna untuk diri kita. Untuk diri kita, untuk masyarakat, dan untuk umat Islam seluruhnya, atau untuk bangsa dan negara kita ini. Sudah teratur, sudah terarah hidupnya. Itulah ihsan tadi. Nah, itulah yang mau dicapai tadi, gitu. Dengan adanya pembinaan yang begitu panjang tadi. Dengan adanya pembinaan yang begitu panjang. Panjang memang, melelahkan gitu kan. Panjang, melelahkan. Tapi dengan pembinaan yang panjang itu, yang lama tadi, Allah
mengisyaratkan bahwa kita umat manusia ini, khususnya kaum muslimin, untuk mencapai suatu nilai prestasi yang baik haruslah membutuhkan kerja keras. Haruslah membutuhkan kerja keras. Harus sabar. Harus sabar. Harus sabar menjalani proses. Proses itu tadi ya, yang 5 tahapan itu proses menuju ihsan itu. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang simsalabim dalam Islam ini. Semuanya melalui proses. Tapi insya Allah dengan proses yang panjang tadi, dengan menyiapkan diri untuk dibina oleh ajaran Islam tadi, insya Allah pasti akan mendapatkan suatu kebaikan ihsan. Satu. Nah, kemudian dengan pembinaan yang panjang tadi, umat Islam itu harus tangguh, harus cerdas, harus pintar, harus bijaksana, supaya kita umat Islam ini jangan mudah goyah. Jangan mudah goyah. Supaya kita umat Islam ini punya prinsip, yaitu punya prinsip ajaran Allah, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itulah isyarat Allah bagi kita umat Islam. Jadi sebenarnya bagi kita umat Islam ini harus menjadi pekerja keras. Pekerja keras supaya tangguh, supaya maju. Bahkan umat Islam itu supaya kaya, supaya jangan dipecundangi orang, umat Islam tadi. Maka harus siaplah dibina dengan ajaran Islam tadi. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasul dengan para sahabatnya. Sudah dibuktikan dengan pembinaan mulai dari periode Makkiyah sampai Madaniyah itu. Contohnya Rasul Muhammad ketika ada orang bertanya kepada Aisyah bahwa Muhammad itu bagaikan Quran yang berjalan. Muhammad itu Quran yang berjalan. Artinya apa? Kemanapun dia pergi, Quran itu selalu menyertai dia. Quran itu sudah mempola cara berpikir dia. Quran itu sudah mewarnai cara berpikir dia. Udah melekat. Kemanapun dia pergi, Allah dengan ajarannya sudah dekat kepada dia. Allah dengan ajarannya sudah bersama dia. Nah, kalau sudah begitu, pastilah manusia itu akan terbimbing. Pastilah manusia itu akan selamat. Nah, itu contoh Muhammad. Bahkan Muhammad sendiri melakukan dakwah ini bukan tujuannya untuk mencari materialis.
semata-mata ikhlas untuk kepentingan ajaran Allah. Dia dakwah untuk kepentingan ajaran Allah. Bahkan kita ketahui hartanya dengan istrinya Khadijah semuanya habis sampai akhir hayatnya. Menurut ceritanya tinggal jubah dengan tongkat. Hanya semata-mata ikhlas demi ajaran Allah. Itulah ihsan tadi. Itu contoh Muhammad. Kemudian contoh lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh hartanya pada periode Madaniyah itu. Sudah mencapai tahapan ihsan itu. Diserahkannya seluruh hartanya. Abu Bakar ini bukan orang tanggung-tanggung di Jazirah Arab ini, termasuk orang yang kaya. Lantas Rasul bertanya, untuk keluargamu apa kalau kau serahkan semua hartamu ini? Apa jawaban Abu Bakar? Untuk keluargaku, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul itulah untuk keluargaku. Artinya dia tidak khawatir lagi. Dia tidak khawatir dengan adanya tercapainya tahapan ihsan tadi. Begitu juga Umar, dia sedekahkan hartanya. Lantas Rasul juga bertanya, untuk keluargamu apa? Masih ada separuh lagi ya Rasul. Lantas Rasul berkata, di antara kamu berdua telah menepati janji kalian. Di antara kamu berdua telah menepati janji kalian. Apa janji mereka? Saat mereka memasuki Islam, saat mereka mengikuti Rasul Muhammad, saat mereka mulai menata hidup dengan Al-Quran Sunnah Rasul ini, yang pertama mereka ucapkan adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa gambaran syahadatain ini adalah kesetiaan terhadap ajaran ilmu Allah, dibuktikan dengan menjalankan sunnah Rasul. Nah, itu contoh ya, bukti ihsan tadi. Ajaran ilmu Allah ini telah bersenyawa di dalam kolbu mereka, umat-umat atau kaum muslimin pada masa itu, yaitu para sahabat-sahabat Rasul. Ajaran ilmu Allah itu telah bersenyawa di kolbu mereka. Kalau masing-masing umat beriman tadi, umat muslimin, ajaran ilmu Allah ini telah bersenyawa dengan kolbu kaum muslimin tadi, antara satu dan yang lain, maka otomatis umat Islam itu akan saling bertanggung jawab. Umat Islam itu atau umat orang-orang beriman itu bagaikan bersaudara, bagaikan satu batang tubuh.
akan tercapai suatu masyarakat seperti yang dicontohkan Rasul, yaitu Madinatul Munawwarah, di mana pada masa itu kolbu orang-orang beriman tadi sudah menyatu, sudah bersenyawa. Kalaupun pada mulanya mereka berbeda latar belakang, ada yang kaya, ada yang miskin, ada suku yang kulitnya hitam, tapi bagi mereka itu tidak menjadi ukuran. Kalaupun mereka berbeda suku, bangsa, seperti Salman Al-Farisi yang datang dari Persia, kemudian ada yang kulitnya hitam seperti Bilal, ada yang kaya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Khadijah, tapi itu tidak lagi suatu ukuran bagi mereka. Kolbu mereka sudah bersatu, sudah bersenyawa dengan ajaran Allah ini. Maka tercapailah satu masyarakat Madinatul Munawwarah. Nah, itulah yang dikatakan Quran surat Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'zkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwana. Berpegang teguhlah kamu kepada tali keikatan Allah ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Syukuri kamulah nikmat ajaran ilmu Allah ini, yang mana kamu sebelumnya dalam kondisi keadaan antagonis, bahkan baku hantam, saling mengejek, saling mengintip kesalahan. Tapi dengan nikmat ajaran ilmu Allah ini, kolbu mereka bersatu. Kolbu mereka sudah bersenyawa dengan ajaran Allah ini. Targetnya apa? Salah satu contoh ihsan tadi, bersaudara. Seperti apa bersaudara menurut Al-Quran ini? Innamal mu'minuna ikhwana fa'aslihu ahwai bainahum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, antara satu dengan yang lain saling bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Si miskin bertanggung jawab kepada harta saudaranya, si kaya bertanggung jawab kepada si miskin untuk mengasih makannya, yang kuat melindungi yang lemah, yang pintar mengajari yang bodoh. Nah, seperti itu bertanggung jawabnya tadi, tidak mengharapkan pamrih. Nah, itulah gambaran ihsan. Sungguh berat memang, sungguh berat. Tapi itu bisa tercapai apabila kita sudah menjalani proses pembinaan yang panjang tadi. Itu bisa tercapai melalui proses. Dan itu bisa tercapai dengan ada kesungguhan, kesabaran, kemauan. Kalaupun pula tidak mau, tidak sabar, ya memang nggak bisa tercapai. Tapi yakinlah, orang yang mencapai tahapan ihsan inilah menurut Quran yang dijamin jannah itu, yang dijamin jannah. Nah, oleh sebab itu, ya, bagi kita umat Islam, orang-orang beriman, ya, kalau kita memang
untuk mencapai tahapan ihsan ini ya harus siaplah dibina dengan ajaran Islam ini, mulai dari syahadatain, sholat, zakat, saum, haji. Sebenarnya tidak berat kalau kita sudah membiasakannya, mentradisikannya. Sudah membiasakan, sudah mentradisikan. Kalau kita ilustrasikan, seorang atlet angkat berat, bagi dia mengangkat barbel itu 100 kg itu mudah. Pada mulanya memang berat, tapi dengan adanya latihan, pembiasaan, pentradisian, akhirnya mampulah dia mengangkat berat tadi, barbel yang berat tadi. Sholat subuh itu memang berat, tapi kalau kita biasakan, bagi kita itu umat beriman tadi, orang Islam yang beriman tadi, itu gampang. Dia kalau nggak sholat subuh ya nggak tenang, pikiran dia nggak tenang gitu. Apalagi sholat subuh berjamaah di masjid, nanti kita di masjid itu akan jumpa dengan sahabat-sahabat kita bersama umat beriman atau sama umat Islam. Nah, demikianlah target atau perwujudan pembinaan di dalam Islam tadi, yaitu ihsan. Nah, dengan penjelasan ini ya diharapkan bagi kita umat Islam mulailah pelan-pelan membina diri dengan sungguh-sungguh dengan ajaran Islam ini. Nah, demikian dulu saya akhiri dengan mengucapkan Allahi tawakkalna wa ilahil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.